Salam Imam Harto Insight. Pada kesempatan kali ini kita senang sekali berjumpa Anda karena tamu kita adalah sangat khusus yang bermain dan mengerti, ahli di bidangnya, khususnya di hak cipta dan khususnya lagi di bidang musik dan lagu. Tamu kita kali ini kita datangi adalah Bapak Agung Dharma Sasongko sebagai Direktur Hak Cipta di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Beliau adalah kandidat doktor ya. Kemudian di sampingnya adalah artis yang sangat terkenal, khususnya Anda kalau penggemar dangdut pasti kenal dia. Nggak ada lain dan tidak bukan, ini adalah Ikke Nurjana ya. Selamat siang Mbak Ikke. Selamat siang. Ya, senang sekali jumpa dengan Anda berdua. Nah ini kita ngobrol santai aja lah ya, mengenai soal hak cipta ini terkait dengan koleksi musik lagu dan beberapa konflik-konflik yang ada saat ini lagi rame. Nah ini kita langsung ke Pak Agung dulu kita tanya ya. Agung, kira-kira apa sih yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta atau undang-undang apa sih? Silakan Pak. Iya, sebenarnya kalau bicara undang-undang hak cipta di 2028 tahun 2014 ini sebenarnya penyempurnaan dari undang-undang yang sebelumnya. Jadi undang-undang yang 2014 ini itu lebih merinci atau lebih rinci mengenai hak dari pencipta dan kemudian juga hak terkait ya, ada kalau kita tunjukkan, kemudian program dan penyiaran. Ini sangat clear di situ ya. Nah, artinya kemudian juga yang kaitannya dengan digital itu juga diurai di sana secara rinci. Meskipun kalau kita lihat dalam era digital sekarang ini maka berkembang pesat. Tetap bahwa perlu adanya perubahan undang-undang atau revisi undang-undang yang kaitan dengan era yang sekarang. Karena perkembangan hak cipta ini terus berkembang sangat pesat sekali, apalagi perkembangan teknologi informasi dari 4.0 menjadi 5.0 dengan adanya kecerdasan buatan dan sebagainya. Itu kan juga banyak aspek hak cipta yang ada di sana. Ada norma-norma baru yang harus diatur ketika perkembangan teknologi informasi semakin meningkat. Justru memberi perlindungan terhadap karya cipta manusia ya. Betul. Nah, terus perkembangan sekarang tuh menurut Undang-Undang 28 2014 apa sudah pantas ada perubahan? Karena dalam baik pelaksanaannya, dalam implementasinya maupun dalam pelaksanaannya apakah masih perlu perubahan atau perbaikan lagi? Ya, itu memang nanti kita petakan dulu. Artinya yang jelas bahwa perkembangan era digital itu yang saya katakan tadi ada melahirkan norma-norma baru. Ya, seperti contohnya sekarang industri musik. Sekarang industri musik ekosistemnya udah beda dengan di era digital. Kalau dulu orang dengerin musik harus di CD, kalau lebih ke belakang lagi di kaset dan sebagainya. Tapi sekarang kan orang nggak perlu di CD, nggak beli kaset, dan toko-toko CD dan kaset juga tutup semua. Semua orang yang mendengarkan platform digital dan kemudian mendengarkan pakai Bluetooth. Dan sekarang juga musik player yang ada sekarang ini nggak ada yang pakai tombol yang keluar untuk masukkan CD dan atau kaset itu nggak ada lagi. Sekarang semua dengan digital. Nah, perubahan-perubahan ini juga mempengaruhi di dalam bagaimana para pencipta lagu dalam mendistribusikan karya-karyanya atau merekam karya-karyanya. Nah, ini kan juga ada perbedaan-perbedaan. Dan kemudian juga sekarang perkembangan era digital ini juga banyak yang menghasilkan dengan adanya aplikasi menggunakan kecerdasan buatan. Ada aplikasi yang bisa menghasilkan sebuah karya dengan menggunakan AI. Nah, ketika sebuah karya dihasilkan oleh AI, maka penciptanya siapa dikatakan sebagai pencipta? Kan? Tapi juga AI juga bisa menjadikan sebagai tools, sebagai alat orang untuk membantu menyempurnakan karyanya. Seperti contohnya Mbak Ikke nyanyi tapi dia nggak punya band. Dia setting itu perangkat ya di programnya AI programnya, musiknya muncul, kemudian Mbak Ikke nyanyi. Betul. Karena ini tetap Mbak Ikke kan, cuman AI sebagai tool saja untuk mendukung Mbak Ikke bisa nyanyi. Nah,
Ini kan artinya ada hal-hal baru yang memang harus diatur. Terus kemudian bagaimana perlindungan hak cipta ketika karya-karya ini di era digital, lalu kemudian diakui oleh orang lain. Umpamanya Mbak Ika bikin sebuah lagu, dinyanyikan, kemudian di platform digital punya Mbak Ika, saya cover, saya akui bahwa ciptaan saya. Bagaimana penyelesaian sengketanya di era digital? Itu juga hal-hal yang berkembang. Jadi banyak lah yang artinya perkembangan digital ini juga mempengaruhi dalam perubahan ekosistem yang ada di dunia industri. Kira-kira menurut Pak Mus ini mencatat barangkali ya, hal apa saja sih yang bisa menimbulkan konflik baik kepada sesama musisi atau sesama performance penyanyi ataupun dengan para pencipta atau antara pencipta dengan penyanyi atau publisher, produser dan segala macam. Kira-kira hal apa Pak yang bisa menimbulkan Ini kelihatan konflik? sudah mengarah. Iya, arah yang iya, kita kan lari ke Pak Ika harus ini. Waduh, bahaya. Ya, sebenarnya konflik-konfliknya tadi Pak, yang biasanya yang terjadi penggunaan lagu secara tanpa izin atau tanpa hak gitu ya, dan kemudian mempromosikan karya cipta orang lain tanpa izin atau membayar royalti, itu ya bahasa yang sering terjadi seperti itu ya. Artinya juga ada orang yang memodifikasi atau mengaransemen ulang sebuah lagu tapi diakui oleh orang yang mengaransemen tadi. Nah, ini kan banyak yang konflik seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Artinya di era digital semakin mudah, gitu kan? Semakin mudah untuk orang melakukan seperti itu, ya, memanipulasi data dengan digital ya. Bahkan orang menciptakan lagu sekarang bisa pakai AI juga, artificial intelligence kan? Iya, itu yang ada sebuah aplikasi yang digunakan sehingga orang untuk bikin jingle nggak perlu cari penyanyi atau musisi untuk bikin jingle, dia pakai AI. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya AI itu tidak bisa mengcover apa yang diinginkan oleh orang, gitu ya. Jadi pasti khasannya beda. Setiap penyanyi atau setiap musisi pasti punya kekhasan di dalam membuat sebuah musik. Karakter atau seorang, ya. Karakter. Seorang penyanyi kayak Mbak Ika juga punya karakter, gitu kan? Nah, kalau kita pakai AI, ada kekurangannya adalah karena tidak memiliki karakter. Karena Gitu dia bukan kan? manusia, Karena dia unik gitu ya. gitu ya. Jadi umpamanya saya bikin lirik lagu, umpamanya saya pernah coba tuh bikin lagu tentang DJKI. Itu kan kita nyebutnya DJKI kan, tapi pakai aplikasi itu nyebutnya DJKI. Oh, oke. Nah, itu kan Implementasinya beda ya Pak? Ya. Spellnya juga beda, Iya. itu kan akan muncul seperti itu, ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Meskipun juga kita lihat di luar negeri sebuah produser rekaman itu menggugat aplikasi ini. Iya. Karena kalau kita lihat AI ini kan dasar data latih kan, dari sumber-sumber yang berbagai Betul. kita tadi. Betul. Begitu dia mengambil dari sumber-sumber pencipta diambil, ini kan pasti tinggal diekstrak kan, kemudian dia di generate menghasilkan sebuah karya, gitu kan. Betul. Jadi karyanya Mbak itu masuk lagi, Diramu lagi. lagi jadi satu. Nah itu kan ini yang jadi yang menjadi persoalan. Jadi ketika sistem AI itu dia mengenerate aplikasi karya-karya kita yang lainnya, dia kan dikasih ke orang lain. Meskipun ada beberapa konten kreator seperti di Korea itu mengatakan bahwa dengan AI itu ongkos produksi jadi murah. Iya, pasti. Kita ongkos produksi jadi murah. Dia bikin kartun untuk promosi iklan juga lebih gampang kan gitu. Ya memang ada sisi positif dan negatif. Apakah nanti undang-undang kita kalau ada perubahan memperhatikan juga unsur AI? Oh iya, itu yang menjadi concern kita. Jadi harus dijelaskan yang mana yang memang itu basicnya menjadi karya. Karena memang kalau kita lihat dalam praktek di beberapa negara ya, Mbak ya, semua pasti akan mengkaitkan bahwa yang dikatakan pencipta itu adalah yang karya cipta dihasilkan oleh manusia, gitu kan? Dan bukan dihasilkan oleh mesin. Kecuali kalau seandainya
yang diklaim itu adalah karya yang membuat AI-nya tadi. Ya. Nah itu bisa dikatakan. Membuat AI, Ah. bukan produksi dari AI gitu betul. ya. Oke. Nah tapi juga bisa umpamanya saya mengklaim sebagai karya cipta saya kalau umpamanya contohkan tadi Mbak Eka nggak punya band, dia cukup masuk ke ruangan kedap suara, musiknya disetting sama dia dengan menggunakan AI, suaranya vokalnya Mbak Eka, gitu kan? Nah itu kan sebagai tools kan sebetulnya, itu boleh. Ya, ibaratnya sama kayak karaoke, ada musiknya kan gitu. Ya, udah ada pendukungnya gitu Ya, ya, berarti tinggal ada diracik. Apakah di undang-undang kita ini juga memperhatikan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pelaku musik dan Lagi arahnya tahu Mbak. Kenapa? Dia mau ngomongin Mana? Saya tahu yang dimau. Iya, ini ngomong Iya. masih yang lagi viral. Iya, gitu. Iya. Ya, jadi artinya apakah undang-undang kita ini sudah memberi perlindungan Ya. terhadap para pelaku musik dan lagu ini? Ya. Kalau dalam hal timbulnya sengketa. Ya sebenarnya kalau kita lihat bahwa filosofi yang dibangun ketika Undang-Undang Cipta ini dibuat tahun 2014 Ya. bahwa memang ada keseimbangan antara hak yang dimiliki oleh pencipta, penyanyi, produser rekaman dan pengguna. Ini kan semuanya harus sama-sama seimbang hak-hak mereka. Artinya jangan sampai ketika seseorang menyanyikan lagu orang, kemudian penciptanya protes, gitu kan? Atau pencipta langsung protes ke user, gitu kan? Lagi langsung ke user. Ini kan satu hal yang tidak seimbang. Jadi harus memperhatikan bagaimana ketika seseorang sudah punya hak, tapi juga harus melihat orang lain. Ekosistemnya ya, Pak? Ekosistemnya. Iya, betul. Logika berpikir lain itu ini. Ketika saya punya rumah dan rumah saya sertifikat hak milik, itu hak saya atau rumah saya. Terus kemudian saya boleh undang Pak Imam datang ke rumah saya 24 jam. Tapi kan ada aturan di RT, tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Ya. Artinya kan harus memperhatikan hak orang lain dan juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ada keseimbangan. Nah, dalam hal ini juga undang-undang hak cipta selalu dikaitkan bahwa yang dikatakan pelanggaran itu ada komersial, ya, pemakaian komersial, dan tentunya dalam undang-undang cipta juga memberikan koridor bahwa untuk melakukan penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara mediasi dulu. Iya. Dalam pasal 95 ayat 4 kan mediasi dulu sebelum dilakukan tuntutan pidana. Nah, tentunya harus seperti itu. Dan kemudian juga ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh pengguna. Jadi si pencipta tidak dirugikan, pengguna juga tidak dirugikan. Contohnya kita lihat penyanyi kalau membawain satu lagu ya harus memang harus minta izin, tapi ada klausula lain menyebutkan bahwa dia boleh membawakan dulu, yang penting dia bayar atau membayar ke lembaga manajemen kolektif, ya, kalau musik pada manajemen kolektif nasional. Pengguna juga begitu, boleh memutar, menyajikan lagu tadi untuk didengar oleh masyarakat, tapi sepanjang dia membayar royalti. Nah ini kan hal-hal yang bisa kita lihat ada keseimbangan. Dan tentunya kenapa ada lembaga manajemen kolektif nasional? Karena waktu pembahasan di DPR itu kan kita melihat bahwa untuk kenyamanan dari pengguna untuk bisa bayar, dia hanya satu pintu. Nah, jadi single collecting itu yang juga sekarang banyak di beberapa negara melihat bahwa itu akan memudahkan dalam penanganan. Ya, jadi luar biasa kreatif undang-undang dan menyediakan juga penyelesaiannya. Iya. Nah, kita sama Ika nih, Mbak Ika nih kelebihannya banyak nih. Dia juga komisioner, ketua ARDI juga asosiasi penyanyi dangdut ya. LMK Ardi. LMK ARDI ya. Iya. Nah, ini juga pelaku bisnis lah ya di bidang musik dan lagu ya. Nah, Mbak Ika merasakan nggak apakah di LMKR itu sebagai wadah
menampung LMK dan juga artis itu cukup memadai dalam hal mengayomi atau mengelola para artis. Ya, kalau LMKN-nya sendiri kan adalah di sana adalah bagian-bagian di dalamnya LMK. Nah, kita LMK inilah yang mengayomi anggota-anggota kita, LMK yang di bawahnya, jadi kakinya ini. Nah, pada prinsipnya dalam kalau saya melihatnya, saya aktif dimulai dari LMK dulu, baru di komisionernya, di LMKN-nya. Memang banyak adjust, tapi regulasi sudah dibuat, aturan-aturannya sudah dibuat. Nah, apakah penyesuaian ini juga butuh kolaborasi yang baik antara LMK dan LMKN? Artinya LMKN mendengarkan apresiasi masukan-masukan dari LMK, karena kan LMK ini kan yang mempunyai kuasa atas anggota-anggota dan anggota berbicara atas di LMK ini. Jadi menurut saya pada saat ini, karena saya juga di LMKN, saya melihat bahwa proses bagaimana bersinerginya LMKN dengan LMK itu nggak mungkin mulus 100% gitu, karena semua adalah proses dan semua manusia. Dan semua juga punya namanya hak membela haknya masing-masing. Tapi kan tetap di atas membela haknya anggota LMK ini, kita pada titik tertentu itu saya melihat bahwa akhirnya kita tetap aja ujungnya harus membangun sinergi untuk kepentingan jalan keluar yang sama. Karena kan kita punya anggota yang profesinya sama, masalahnya kita tahu sama. Terus gimana caranya sehingga tidak menjadi masalah untuk solusi ke depan? Karena kita tahu masalah kita masing-masing, tapi juga kita harus pahami bahwa kita nggak sendirian. Karena kita punya teman-teman anggota LMK yang lain yang harus diapresiasi haknya gitu. Nah, saya ngelihat paling di atas segalanya itu kalau di LMK ujungnya adalah distribusi, gitu. Di LMKN juga distribusi, tapi juga LMKN mempunyai hal yang lebih. Gimana caranya mendapatkan royalti yang banyak sehingga untuk ke LMK-nya ini juga menjadi sejahtera pada saat penarikannya juga bagus, gitu. Nah, sinergi itu saya ngerasa saat ini memang sangat proses, sangat dinamis. Terus anggota-anggota juga ada yang berani bicara, ada yang mungkin yang nggak berani bicara. Tapi pada prinsipnya isu-isu itu kalau memang akhirnya harus dibicarakan secara baik dan untuk kepentingan bersama, ya harus didengar dan harus kita tahu. Nah, Mbak Ike kan saya lihat di kelompok ARDI atau di bawah nama Mbak Ike lah ya, profilnya nggak tinggi ya, kok bisa begitu? Gimana Pak sesama artis kok? Jadi maksudnya bisa nggak ditularkan ke LMK yang lain gitu, silakan Mbak Ike. Ya sebenarnya sih ada hal yang ini kan dunia seni ya, terus seniman, lalu kalau boleh saya menelusur, kalau saya kan di LMK terkait. Ini kan Cipta yang lebih menjadi corongnya atau lebih utamanya di Cipta gitu kan. Kita baru ada di tahun berapa ya Pak? 2014 terkait itu, iya. Nah, terkait itu sebenarnya awalnya, dan ini wilayahnya performing, jadi wilayah publik performing, jangan salah ini digital karena kita tidak masuk ke mechanical maksudnya gitu. Jadi bagaimana kita tetap ada di satu royalty performing, ruang publik yang komersil, tadinya nggak ada jadi ada, ini masih istimewa buat kita. Karena tiba-tiba anggota saya kan ada yang anggota di ARDI maksudnya itu ada yang pemain musik yang cuman pegang tamborin, terus cuman biasanya main bass gitar nggak dapat royalti. Sekarang mereka dapat. Jadi saya tahun-tahunan katanya main tamborin. Alhamdulillah saya ada Arab setiap setahun 2 kali punya royalti. Padahal dulu saya nggak pernah. Saya pikir cuma karena di panggung saya dapat. Tapi di luar panggung saya nggak dapat. Ternyata sekarang saya punya Arab, berharap-harap untuk setiap kebetulan LMK kita 2 kali dalam setahun. Jadi saya pasti bisa di lebaran saya insya Allah ada, di akhir tutup tahun saya insya Allah ada gitu. Jadi itu mungkin yang membuat kita lebih di dunia yang terkait ada penyanyi dan musisi ini lebih tenang ya. Karena kita memang baru bisa menikmati itu, baru mendapatkan itu, baru kita dihargai juga dari sisi ini. Biasanya kita nggak pernah punya hak ini, nggak pernah dapat hak ini. Mungkin itu salah satu barometer kenapa hak terkait itu lebih adem dibanding Cipta, ya gitu ya. Dibanding Cipta,
hak terkait, kita diterkait nih, lebih adem karena mungkin nanti ke depan mungkin akan lebih kritis. Oh ternyata hak terkait ada di sini. Kayak misalkan saya harusnya kita juga dapat ya di digital. Kan saat ini digital terkait tidak ada, cuma di ruang publik saja. Itu juga kan lama-lama orang kan melihat secara ekonomi harusnya memang ada ya. Itu proses ya menurut saya. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya ngelihatnya dari sisi itu saat ini. Dan tetap aja sih kita memperjuangkan hak-hak yang memang hak terkait itu ada, tapi memang perlu proses. Terus cara yang benar sehingga terstruktur, kita nggak salah-salah masuknya lewat mana dan harus apa gitu. Tuh, lagi yang main ini kita penyanyi kayak artis baik ini artis apa namanya offline ya awalnya. Off air. Off air. Nah sekarang kan ada lagi penyanyi yang cover version. Ini menjadi pesaing atau menjadi anggota atau menjadi apa mereka dikelola? Yang cover version nih, saya tanya sebagai penyanyi, sebagai performance gimana? Mereka tetap sebagai ini ya pelaku terkait menurut saya karena pada titik tertentu tren itu bisa tercipta karena cover version. Mungkin lagu ya saya termasuk orang yang saya 97 misalkan lagu saya Terlena sudah pernah hits lagu Terlena ini. Ini kan ada hak ekonomi saya yang juga melekat. Tiba-tiba di tahun sekarang dinyanyikan lagi sama generasi yang sekarang atau yang mengcover atau segala macam. Itu tiba-tiba hits lagi. Itu hak ekonomi saya nggak hilang dan hak ekonominya dia juga nggak hilang karena apa yang terhitung dia nyanyikan, cover version nyanyikan, yang memang disuka sama publik sekarang, kita harus akui itu. Kan tren musiknya berubah, gayanya berubah, soundnya berubah, kan bermusik itu kan selera ya. Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan selera orang, saya sukanya yang ini ya boleh-boleh aja, saya sukanya yang itu boleh-boleh aja gitu. Mungkin kalau saya berpikir positifnya, alhamdulillah lagu saya zaman dulu masih bisa dinyanyiin sekarang. Karena secara hak ekonomi tetap melekat kok buat saya gitu. Nah, cover version itu yang paling penting adalah memang izinnya. Kadang-kadang kan izinnya yang nggak selesai. Karena pada saat izin itu berhubungan sama cipta. Kita juga soalnya penyanyi yang sudah lama juga suka mengcover. Tapi memang yang paling penting adalah kita izin. Nah, ini Pak Abi, berkaitan dengan cover version dan penyanyi clear dengan dia langsung itu. Ini anak mereka dibagi dengan pencipta gimana Bang? Apakah ada LMKN atau di KI ini, KI Nasional kita mengatur distribusi langsung antara pencipta dengan cover version yang pencipta dengan penyanyi originalnya kayak itu gimana pengaturan itu? Diatur nggak? Iya, kalau bicara itu nanti Mbak Ipe yang jelasin, beliau juga komisioner di LMKN. Iya, saya Palingan sudah tahu ketika di sembilan tersebut, kemudian dia diserahkan ke LMK transfusi pada datang. Kalau kita lihat dalam pemerintah bahwa undang-undang yang jadi bahwa tadi sudah dijelaskan aturannya bahwa semua menjadi clear di situ bagaimana kesepakatan pembagiannya. Kemudian bagaimana mereka mendistribusikan dan bagaimana yang ketika ada uang yang masuk tapi tidak menjadi anggota LMK itu kan ada yang namanya dana akhir betul. Kalau saya menjelaskan nanti berarti saya jadi anggota LMK ya kan, posisinya nih Pak. Tapi jelas bahwa sebenarnya masing-masing punya porsi. Jadi ketika cover version, ya orang yang tampil tadi kan juga punya hak sebagai pelaku pertunjukan. Nah ini memang sebenarnya seperti yang tadi kata Mbak Ida tadi. Memang kalau lihat di Undang-Undang 2014, hak dari pelaku pertunjukan kan nggak jelas. Dia hanya satu pasal, hanya ada beberapa ayat yang dijelaskan. Tidak. Nah sekarang sudah jelas apa hak-haknya. Dan kemudian apa sih yang harus dipenuhi oleh dia kan gitu. Artinya sekarang kita bisa melihat sebenarnya kalau bicara haknya, dia membawakan sebuah lagu orang lain sebagai cover version, tetap dia harus minta izin kepada penciptanya, tetapi juga dia punya hak atas pertunjukan dia, gitu kan? Nah ini yang jadi persoalan adalah bagaimana sih kita dapat izinnya? Ya tadi dalam undang-undang hak cipta sudah jelas, nggak perlu izin yang penting bayar royalti. Kalau digital melalui platform digital sudah jelas, dia langsung akan dipotong
AdSense-nya berbagi dengan Publishing. publishingnya Iya. dan sebagainya. Itu kan Otomatis ya kalau di otomatis sudah seperti Oh. itu. Yang sekarang yang masih jadi persoalan kan ya kaitannya dengan performing right, Performing. ya. ya. Performing right, pertama mengumumkan tadi itu bagaimana cara membaginya. Nah itu yang dan memang sebenarnya perlu tenaga ekstra gitu ya untuk mencari tahu siapa yang menggunakan lagu ini. Kalau bicara performing itu kan LMKN yang akan mencari data-data itu ke pengguna. Ya tadi memang sebenarnya LMKN ini perjuangan sangat keras sekali karena kan kita lihat di Indonesia ini kan negara kepulauan yang begitu luas sekali. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan yang digunakan oleh masyarakat itu kan nggak cuma hanya Pulau Jawa, sampai Sabang sampai Merauke. Itu kan artinya ada pelosok-pelosok dan sebagainya punya karakteristik masing-masing. Jadi memang perjuangannya berat. Jadi kalau kita lihat dari LMKN yang angkatan pertama sampai yang sekarang untuk memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Ya. Betul. Nah, tapi tetap di situ sebenarnya ada kualitas peningkatan di dalam melakukan menegakkan hak tadi. Nah, ini Pak Ika kalau gitu, Pak Ika kan tahu kan hak performance penyanyi kan. Nah itu ketika dia menyanyi dia belum tahu apakah komersil banyak atau tidak di platform sosial media sosial. Nah itu ketika dia belum tiba-tiba menjadi komersial, menjadi collection, itu akhirnya dapat uang kan. Nah ini maksud saya, bagaimana apakah minta izin dengan penciptanya dulu atau nyanyi aja dulu, nanti belakangan baru diatur atau gimana menurut Pak Ika? Ada dua kan, Nah, ada mechanical, ada performing. Ya. Pada saat bicara mechanical, menjadi master, saya nyanyi bikin lagu lagi, masuk studio dan sebagainya untuk diperbanyak, gitu, itu dia harus izin ke pencipta atau publishing. Tergantung si lagu ini, misalkan cover ya, ini kalau cover lagu ini dia dipegang publishing atau sendiri, kan masih ada orang yang megang sendiri gitu ya. Tapi sekarang sih mayoritas sudah ada publishing. Jadi si penyanyi kalau ingin membuat master untuk cover, untuk konsepnya mechanical menjadi master, itu harus izinnya ke penciptanya atau publishingnya atau yang dikuasakan. Dan itu biasanya mereka punya standarisasi masing-masing karena kan setiap mereka pasti punya positioning bargaining komersial ya, lagunya siapa, siapa itu mungkin tergantung ke publishingnya atau seperti apa dikuasakan. Nah kalau di performing itu artinya tadi sudah disebutkan Bapak bahwa kita boleh menyanyikan itu, tapi di tempat kita menyanyi itu si penyelenggara itu harus membayar royalti dari lagu-lagu yang kita bawain di panggung itu kah, di karaoke itu kah, kan ini kan ruangnya karaoke, live show, terus ada di bus juga transportasi dan sebagainya, terus hotel dan sebagainya gitu. Jadi pada saat tempat-tempat ini atau pengguna ini sudah melakukan lisensi atau kewajiban yang membayar royalti performing ruang publik, artinya si penyanyi ini ya gugur karena dia juga harus menghimbau bahwa tempat-tempat ini adalah harus membayar. Begitu juga sebenarnya kan ini juga fungsi dan tugas LMKN untuk mengkolek ruang-ruang publik ini sehingga haknya pencipta tetap berjalan. Kebayang nggak sih kalau misalkan let's say baru aja di satu ruang karaoke, Indonesia kan banyak tuh luas. Kalau semua bayar kan artinya pencipta itu makmur karaoke. Belum kalau di hotel, semua hotel benar-benar patuh membayar. Kan juga itu buat hak cipta juga. Belum apalagi live event. Live event juga begitu. Kalau saya nyanyiin lagu Terlena misalkan, saya hanya satu orang yang menyanyikan hari ini. Tapi kan setiap hari ada live yang terjadi atau show-show yang terjadi, dan kalau dia menyelenggarakan itu membayar, otomatis kan itu haknya si pencipta juga makin banyak. Jadi Mbak Ika sebagai performer, penyanyi, bayar juga waktu performance di publik? Enggak. Kita tuh bagian dari acara. Jadi yang ngebayar adalah CEO atau penyelenggaranya. Iya. Tapi untuk pencipta gitu kan? Buat pencipta. Buat cipta itu udah pasti. Karena kan kalau di show itu kita ngasih list lagu. Iya, ada list kan? Kadang-kadang ada permintaan publik bilang, Mbak Ika nyanyi lagu ini dong. Nggak ada dalam list. Tapi kadang-kadang permintaan publik kan sebagai performer harus menyenangkan publik. Nah itu gimana? Nah tergantung eventnya itu. Atau izin dulu? Kan ada eventnya yang bayar belakang setelah selesai. Oh ada juga kan? Iya.
setelah Ada selesai. sebelum, ada juga Ada yang setelah, sebelah. ada juga. Ya, Iya. jadi menunggu event selesai, list masuk semua. Iya. Kan ada orang yang tiket dan tidak tiket. Nah, baik. Ada orang yang secara produksi kelar dulu baru bisa bayar kan gitu. Jadi nah itu sih buat saya di saat kita pengen lebih cepat mendapatkan data apa, tapi kalau namanya off air orang banyak spontan. Iya. Kalau mau adil setelah spontan selesai nih acara, baru acara apa lagu-lagu yang spontan itu tetap terdata jadinya, lebih enak ya. Kalau di depan udah bayar ya artinya rezekinya yang masuk, yang data listnya masuk. Kalau di luar data list berarti nggak masuk. Makanya kadang-kadang saya berpikir kalau saat itu juga atau sebelumnya dibayar, terus kalau lagu spontan gimana ya? Kan ada nggak ada request ya Pak? Oh saya maunya lagu ini. Itu nggak masuk artinya. Ada resiko-resiko yang terjadi. Nah itu kembali kita mau bikin kebijakannya kayak apa gitu. Nah kalau misalnya gini, ada penyanyi mungkin bagi penciptanya susah, nggak ketemu, nggak ketahuan, tapi tahu tuh udah segera naik panggung, dia nyanyi, dan tiba-tiba selesai nyanyi, muncul banyak kan yang dapat punya banyak semangat yang tahu. Ada yang klaim selama hari jadi persengketa, itu gimana kan? Misalnya kayak Agnes Mo lah, kalau nggak salah dia menyanyi dan diklaim sama siapa Ardi. Oh, ini hal yang berbeda. Rame kan? Itu karena apa ya? Artinya apa tidak ada aturan yang jelas ya? Karena sebagai penyanyi kan dia harus tampil lagu siapapun dinyanyikan, tapi ketika diklaim harusnya itikat baiknya di mana? Itu saya tanya dua-duanya lah. Iya sebenarnya gini, kalau kita bicara di undang-undang ya sebenarnya kan udah jelas tuh apa kalau penyanyi itu boleh bawain lagu dulu ya baru izin belakangan dengan cara mengelola. Iya. Tapi kalau harga pantasan kan? Iya. Jadi sekarang gini, pertanyaan lagi siapa yang harus bayar, penyanyinya atau penyelenggara? Nah terus sekarang kalau sekarang gini, putusan menteri itu kan untuk pertunjukan itu tarifnya kan ongkos produksi kalau dia tidak ada tiket ya produksi dikali 2%. Terus kemudian hasil penjualan tiket dikali 2%. Ya kan gitu. Nah persoalannya adalah siapa sih yang tahu jumlah tiket terjual itu berapa atau ongkos produksinya itu berapa? Ya tentunya penyelenggara. Ya. Penyanyi bisa nggak? Oh bisa. Kalau dia memang sebagai penyelenggara konser tunggal. Ya. Bisa aja. Dia IO-nya gitu. Dia IO-nya. Dia sebagai penyelenggara itu konser tunggal saya. Kan ada artis-artis yang dia menyelenggarakan sendiri. Ya. Jadi keluarganya yang ngelola penampilannya kan gitu. Itu bisa saja seperti itu. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah apakah ketentuan seperti dalam pasal 23 ayat 5 ini melanggar bertentangan dengan pasal 23, gitu kan? Terus kemudian apakah pasal 87 itu bertentangan atau tidak, kan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam konvensi Bern itu kan ada 3 tahap tes atau pengujian, itu merupakan pelanggaran atau tidak, atau disebut dengan 3-step test. Yang pertama kan ada kasus tertentu yang memang akan diuji. Kedua, adanya pemanfaatan untuk mengkomersialisasikan. Ketiga, tidak merugikan kepentingan pencipta. 3 ini ukurannya. Nah, sekarang gimana? Kita tes begini. Kasusnya adalah ada penyanyi yang boleh tidak izin, ya kan? Ini kan komersial kan, boleh tidak izin. Berarti ada 2 nih. Oke, kasusnya apa? Ada penyanyi yang tidak izin menyanyikan lagu orang lain untuk kepentingan komersial. 2 nih kan? Nah terus kemudian merugikan pencipta enggak? Enggak, karena apa? Dia bayar belakangan ke LMK. Kan berarti tiga pengujian ini sudah stepnya sudah dilewati. Kecuali dia dikatakan merugikan atau melanggar kalau dia tidak bayar ke LMK. Jadi 3 step itu tidak dilakukan. Ini dia ya, kalau 3 ini pengujiannya kan? Iya. Dalam kasus tertentu ada kasus tertentu nggak? Ada. Kasusnya apa? Penyanyi membawakan lagu orang lain di dalam sebuah konser. Berarti kan komersial dong. Udah terpenuhi nih. Terus kemudian merugikan pencipta nggak? Ya kan? Kalau sekarang dia bayar ke LMK, berarti kan LMK akan menyerahkan kepada pencipta. Berarti kan nggak ada kerugian dari pencipta, karena dia kan bayar. Tetapi kalau dia tidak dibayar, maka itu menjadi kerugian.
baru itu pasal itu merugikan. Tapi kan ada mekanisme, bagaimana cara bayarnya? LMK yang akan melakukan mekanisme. Ya, boleh nggak mengklaim setinggi-tingginya pendapatan mungkin nggak sampai seperti itu misalnya, atau menjadi klaim gugat-gugat ke pengadilan nggak pernah selesai barangkali di tingkat pertama banding dan juga ke Ya sebenarnya kalau bicara penarikan itu kan sebenarnya sekarang kan sudah ada mekanismenya, itu semua melakukan pembayaran melalui LMK. oh ya. Ya artinya sekarang harusnya komplain ke LMK ya, betul kan? Nah terus kemudian kalau orang yang menuntut ini adalah sebagai anggota LMK, ya dia harus bertanya kepada LMK. Saya mau menegakkan hak saya, dia bayar nggak atas pertunjukan ini? Nah sekarang kalau kita lihat dari perkembangan ini, kalau umpamanya ada orang tidak sesuai dengan tarifnya, Iya. ya harusnya ke LMKN. Saya nggak cocok nih dengan tarif ini, LMKN tolong dirubah dong. Komplainnya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya ada keseimbangan kan. Coba sekarang saya menemukan satu artikel, ada seorang penyanyi yang nggak mau menyanyikan lagu tertentu karena dia takut. Gitu. Nah itu kan itu jadi persoalan. Jadi artinya ini sebetulnya dengan adanya pembatasan yang kaku seperti itu, ini konten-konten kreator akan menjadi tidak berkreativitas yang maksimal gitu kan. Nah jadi ini kan sebenarnya kemudahan. Oke, kamu pakai boleh, tapi kamu bahas bayar. Iya. Karena kalau itu ngelapor dulu, izin dulu, itu sehingga bukan nggak kreatif soal timing segala macam sehingga artinya padahal semakin banyak digunakan, kan semakin populer, pencipta pun sebetulnya semakin nyaman kan, semakin terkenal kan. Punya kesempatan untuk dapat hak ekonominya lebih banyak. Ya gitu Nah sebenarnya. itu yang sebenarnya kita. Nah sekarang saya mainkan, ini apa ya mestinya LMK itu melakukan sesuatu untuk kebaikan anggotanya dan juga sekaligus karena mereka juga LMK. Nah gimana mesti LMK itu bekerja ke depan lebih baik untuk menghindari konflik-konflik para musisi di sana? Ya, sebenarnya hulu ke hilirnya adalah bagaimana penarikan, bagaimana distribusi. Yang menjadi masalah kan kalau ujungnya udah ke anggota berarti distribusinya, gitu kan. Kalau distribusi, misalkan, oh saya kok segini dapatnya, gitu. Artinya si pelaku musiknya itu atau pelakunya udah bertanya, saya dapat segini. Kalau dia memang anggota LMK, artinya dia harusnya bertanya ke LMK-nya. Yeah. Kenapa? Penghitungannya seperti apa? Bagaimana caranya? Karena saat ini yang berlaku untuk ke LMK ini mempunyai formulasi untuk mendistribusikannya, caranya masing-masing. Ada yang sampling, ada yang kalau saat ini kita memang kalau dari LMKN menurunkan distribusi royalti itu yang by data itu adalah karaoke. Karena kita meminta lock sheet. Di luar karaoke, kita tidak punya sampling apapun. Artinya adanya kesepakatan antara LMK ini. Pada saat LMK ini sepakat, lalu LMK ini mendistribusikan, LMK ini mempunyai formulasi masing-masing. Caranya masing-masing, rumusan masing-masing. Ibaratnya kalau di rumah LMK saya punya rumus sendiri. Di LMK yang lain, dia punya rumus sendiri. Nah, kepuasan saat ini karena tidak ada sistem yang sifatnya kita bisa melakukan secara database gitu, atau kalau di digital kan enak ya, by click, by use. Kalau ini kan ruang publik yang kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang dinyanyiin. Let's say misalkan kayak hotel, dia tidak bisa mengirimkan data sama kita apa yang dia play saat itu. Tapi secara presentasi kita sepakat para LMK ini, oke. Melihat bagaimana kriteria ada anggotanya, berapa anggotanya, hits yang mereka punya dari anggotanya, itu menjadi barometer kita untuk mendapatkan nilai presentasi para LMK ini. Kita punya kesadaran akan rombongannya anggota kita nih seperti apa nilai ekonominya. Kita harus tahu. Nah, atas itulah kita melihat bagaimana teman-teman LMK yang lain punya penumpang yang seperti apa gitu ibaratnya ya dalam hak ekonomi. Kita melakukan kesepakatan, itu kelar misalkan, walaupun kadang-kadang ada yang nggak kelar juga, karena kan ada aja ngomong saya pengennya sampling dong, saya atas dasar apa sampling misalkan, terus kalau sampling ibaratnya kita Indonesia besar, Indonesia Timur pasti memplaykan lagu yang berbeda-beda, Indonesia Jawa berbeda-beda lagi,
Itu kan PR juga ya, membuat kita database bagaimana siapa yang digunakan. Itulah kalau ruang publik ruang publik agak repotnya kita di situ dibanding ruang digital. Yang kita bisa tahu karena ada mesin, dia nge-play siapa, saya langsung Spotify. Udah tahu nih, ya udah cuma dimainin apa diminta sama orang segitu. Karena dia kan by click. Tapi kan ini kalau ruang publik susah ya. Nah itulah yang mungkin formulasi kesepakatan itu masih kita pakai. Mungkin ke depan harus ada kayak silupnya ya, sistem informasi lagu dan musik. Itu yang memang sudah kita buat dengan cara yang lebih paling nggak meminimalis rasa tidak percaya misalnya, atau transparansi misalkan, walaupun saya rasa banyak hal yang terproses ini. Nah inilah yang diformulasi oleh LMK ini untuk membagi ke anggotanya. Mungkin ada beberapa anggota yang nggak puas, dia ngomong, nah itu memang hak dia gitu. Dan itu yang harus dijawab adalah LMK-nya. Pada saat LMK sudah menjawab, dia nggak puas juga, dia mau mengajukan gugatan atau apa, kan ada prosedur ya. Mau kemana dulu, apa dulu, dan sebagainya. Dan buat saya, karena dia ada di LMK, dia harusnya memang anggota ini LMK, artinya memang ada prosedur-prosedur yang dilakukan kalau ada ketidakpuasan. Itu biasa. Dan kitanya bebenah gitu, oh iya ya gitu. Keren Pak itu. Tapi sebenarnya memang nggak mudah ya Mbak ya, ngurusin anggota itu memang nggak mudah. Jadi orang selalu berpikiran, oh kalau di LMK tuh pasti dapat duit, gitu kan? Padahal pertamanya itu brand. mindset kan memang nggak mudah yang namanya mengkolek, terus kemudian membagi ke pencipta atau penyanyi, gitu kan? Nah, sekarang kalau ada rekaman lagu, ya penyanyinya, namanya Mbak Ike, ya kan? Mungkin Mbak Ike juga harus legowo gitu kalau seandainya video yang nyanyi Mbak Ike udah mulai berkurang diputar karena ada cover yang lain ya. Nah gitu kan. Nah seperti itu. Nah sebenarnya beberapa artis penyanyi di luar negeri itu kan dia remake lagi nih, ya kan, bikin lagi versi barunya, dia nyanyi lagi dengan aransemen musik yang lebih baru lagi. Nah itu kan untuk mengingatkan para penggemarnya gitu kan. Mungkin orang tuh ini udah videonya udah lama nih, musiknya udah nggak kekinian gitu kan. Nah mungkin sekarang diinin lagi. Itu kan seperti itu. Keren ya. Terima kasih Pak. Sebagai penutup Pak Agung, pesan-pesan harapan perubahan undang-undang cipta ini ke depan kemana arahnya atau kemana menurut Pak Agung yang lebih ideal? Silakan. Ya sebenarnya kan gini Pak, undang-undang ini kan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Semakin perubahan-perubahan yang semakin meningkat ya, dan juga perubahan dari era digital juga semakin berkembang. Tentunya perlu adanya regulasi yang dapat mengantisipasi dan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi perkembangan itu jadi sebenarnya bukan undang-undang yang salah, tidak. Undang-undang ini tetap relevan dengan haknya, tapi ada beberapa hal yang perlu diakomodasi dalam perkembangan. Jadi kalau sekarang umpamanya ada orang beda pendapat, LMKN jangan begitu dong, tata kelolanya harus dirubah, kan berarti harus ada aturan gitu. Jadi artinya harus ada langkah yang konkret untuk memperbaiki sistem dalam penarikan. Jadi kalau umpamanya dianggap sistem yang sekarang tidak efektif, LMKN tidak efektif gitu, maka perlu ada sistem baru lagi yang dapat menguatkan dan juga dapat melakukan tugasnya lebih maksimal lagi. Nah itu kan sebuah sistem yang harus diperbaiki. Dan kalau kita lihat dari peraturan Menteri Hukum yang awal mulai ada terkait dengan kelembagaan dari LMKN, itu kan berapa kali ada perubahan, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa peraturan ini mengakomodasi kebutuhan yang berkembang saat ini. Nah, jadi seperti itu. Artinya, kalau kita bicara karya musik atau karya cipta, gitu kan? Kata kuncinya dua, Pak. Nikmati karyanya dan pahami hukum. Jadi kita menikmati karya cipta orang, tapi kita juga harus paham bagaimana mekanisme tata kelola hukumnya mengatur mengenai.
Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya Mbak Ika, sebagai penutup Mbak Ika, apa pesan-pesan kesan harapan LMKN ke depan atau sebagai artis, sebagai penyanyi kira-kira terhadap kontribusi koleksi maupun distribusi LMKN? Silakan. Ya, bahwa hak ekonomi khusus saat ini saya bicara tentang musik ya, karena secara ekonomi itu banyak sekali bidang musik lain yang juga patut dihargai. Tapi alhamdulillah musik itu mendapatkan perhatian besar untuk dilihat, dilindungi, dan juga mendapatkan hasil dari apa yang terjadi dalam industri musik itu sendiri. Semoga saja ke depan kita makin sadar satu hal sebenarnya kalau di musik itu kita kadang-kadang juga masih cuek sama karya kita, karena dalam banyak hal banyak orang yang tidak memproteksi karya-karyanya. Misalkan either itu secara patennya dilindungi, atau kadang-kadang kalau saya melihat dalam banyak hal dia lupa lagu dia apa aja saking banyaknya. Itu banyak itu. Jadi hargailah karya diri sendiri. Pada saat kita pengen dihargai orang lain, itu hargailah karya diri sendiri dan diprotek. Dan dalam perjalanannya semoga kita semakin secara regulasi, secara keuntungan di sisi ekonomi, kita mendapatkan proteksi-proteksi yang jelas dan jalur-jalur yang jelas, sehingga hak ekonomi itu kita bisa dapatkan sesuai seproporsi dan di tempat di mana yang memang menjadi kita. Gitu. Terus dalam satu sisi lagi, saya mungkin menghimbau dari sisi kita sebagai pelaku musiknya, kita saling mengedukasi satu sama lain. Jadi mungkin ada yang sudah lebih paham jauh tentang bagaimana proteksi dirinya terhadap karya-karya. Ada orang yang baru memulai melirik bagaimana memproteksi karya-karyanya, karena ternyata pada saat dia memproteksi, menghargai, unsur ekonominya besar banget. Karena apa? Pada saat ada di wilayah publik, itu tidak tertutup kemungkinan besar sekali menjadi faktor ekonomi positif di pengguna. Sementara karya punya karya cipta, either itu cipta atau terkait, tidak tahu bahwa ada hak ekonomi di luar yang dipakai orang lain. Jadi berbagi bagaimana caranya kita sama-sama mengedukasi diri kita sehingga hak ekonomi kita tahu di mana, negara melindungi, dan insya Allah menjadi berkah buat orang musik. Baik, terima kasih Ika Nurjana, demikian ya. Juga terima kasih Pak Agung Darmasasopo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam Imam Maharanto Insight. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.